namanya. Daun apa ya, Mbak? Pengganti gula, 0 kalori. Manis ya? Ya. 1 abad kemudian bisa jadi kita nafas beli, Pak. Iya. Datang daftarnya on the spot. Jadi kadang-kadang orang tuanya makan di situ, anaknya ngeliat ada kegiatan, oh mau ikut ya udah langsung daftar. Oh, langsung. Ini kalau dilihat nih, ini salah satu permainan anak-anak biasa. Oke, sekarang kita masuk ke hutan kota. Rumput ilalang liar. Keren ya? Lama udah nggak lihat ginian gue. Ayo. Keren. Asik. Lumayan buat healing daripada stres seharian, ya kan? Oke guys, sekarang kita masuk. Lihat-lihat orang jual peralatan taman. Ini apa ya? Laser namanya kalau nggak salah. Laser untuk tumbuhan rambat, anggrek sih biasanya. Ini apa? Pupuk. Ada segala macam lah. Udah berapa lama ya, Mbak? Kalau di sini sejak opening baru dari 11 Januari kemarin. 11 Januari. Di bulan tahun ini. Hampir setahun lah ya. Hampir setahun. Cuma memang kita develop tempat ini sekitar dari bulan Maret tahun lalu. Oh gitu. Iya. Udah di develop. Nah, makanya kenapa namanya Pelan Nursery. Pelannya bukan plan, tapi PELAN, tapi ada T-nya. Pelan itu pelan-pelan, to be planned and be planted. Iya. Biasanya kita ada program edukasi juga di sini untuk kids activity. Oh. Dari usia 3 sampai 9 tahun. Setiap hari Minggu atau? Rabu, Kamis sama Sabtu. Nah, itu nature school. Jadi kita sekolah bukan sekolah, kayak belajar mulai dari anak-anak itu mengenal alam, bagaimana memperlakukan alam, bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam. Nanti saya bawa cucu saya ke sini. Boleh. Umur berapa? 3 tahun sampai? 3 sampai 9 tahun. Oke. Boleh. Terus biasanya di sini ada workshop kayak pengomposan, bikin biostarter, mikroorganisme lokal, sampah kolektif. Oh gitu ya. Keren. Baru kesini sih. Tapi bagus banget tempatnya, Mbak. Ya karena kan di perkotaan mah udah. Iya, kita mau cari hutan kota tuh udah. Nah, kebetulan kita juga mengusungnya urban farming gitu. Maksudnya biar kita hidup di tengah perkotaan tapi kita tidak Tetap melenceng mencintai alam. dari adabnya manusia dan alam itu kan satu kesatuan. Yes, wah bagus sekali. Di samping itu juga mengajarkan anak-anak bagaimana lebih Pengetahuan tidak cukup tanpa moral dan adab. Betul sekali, waduh. Orang Sama siapa, Mbak? Bintang. Oh, namanya Bintang, Mbak. Kan manusia boleh pintar sepintar-pintarnya bahkan mengalahkan profesor, tapi kan kalau nggak ada moralnya untuk melestarikan apa yang menghidupi dia kan percuma. Betul, keren. Manusia hidup kan dari alam. Ya, Nah, kembali ke timbal alam. baliknya kita sama alam apa? Gitu. Nah, kebanyakan sekarang orang kan ditebasin alamnya, dibikin dengan kepintaran mereka, dengan apa ya, maksudnya dengan pengetahuan mereka dibikin secanggih mungkin hingga alamnya terlupakan, padahal yang jadi sumber daya pertamanya itu ya alam. Kita kan hidup dari alam gitu. Iya. Nafas dari alam. Bagus, Mbak. Kalau nggak dibudayakan nanti ya di 1 abad kemudian bisa jadi kita nafas beli, Pak. Oh, iya. Oksigen Bisa berapa jadi. liter gitu. Bisa jadi nafas aja bayar. Sekarang nafasnya masih gratis di budidaya. Tapi bagus adanya begini, jadi minimal dari kecil anak-anak udah menyentuh langsung sama alam, bersentuhan langsung sama alam. Betul tuh kata Mbak, jadi lingkungan perkotaan tuh secara tidak langsung ya memang merusak cara kita berpikir, anak-anak kita berpikir. Betul. Dengan adanya begini kan, sekolah apa tadi? Sekolah alam. Sekolah alam. Nanti saya daftarin cucu saya. Bahkan kita ngajarin hal-hal detail kecil juga, kayak misalnya kita ada sesi panen. Kita mengajarkan hal-hal kecil seperti bagaimana cara panen,
bagaimana tangan kita memetik sebuah tanaman supaya nggak merusak si tanaman, supaya Ini- tetap berkelangsungan gitu. Oke, ada brosur nggak Mbak? Atau apa bisa saya? Oh, kartu nama atau itu ya? Boleh. Jadi nanti di samping saya mau review, saya mau Boleh, perkenalkan. Saya mau bawa cucu saya di sini. Boleh, sangat terima kasih Pak. Nah, saya berharap supaya tidak hanya cucu saya, Iya. tapi cucu-cucu orang lain juga Betul Pak. bisa paling tidak mengenal alam lewat Betul. sini. Saya punya barang nih, ya udah daripada disimpan dipajang aja. Kalau mau dijual silahkan letakkan di sini. Jadi seniman-seniman tembikar lah ya. Ya bahkan nggak cuma seniman tembikar, seniman lukisnya pun gitu. Oh, gitu. Karena ini hal yang beda. Jadi waktu dia mungkin beli polos, kita punya barangnya, dia gambar, ya udah mau jadi uang nggak gitu. Silahkan nggak apa-apa buat supaya tempat kita ada buat yang di display. Sama seperti tanaman-tanaman di sini nggak semuanya juga memang produksi Produksi kita. ini. Oh. Tapi ada beberapa para petani yang membudidayakan kita bantu untuk kita jual barangnya di sini. Jadi saat mereka bingung barangnya buang kemana ya gitu, taruh aja sini. Keren lah ya, jadi apa? Simbiosis. Simbiosis mutualisme. Betul. Simbiosis mutualisme jadi supaya toko ini jadi lengkap juga kan, kan kami sendiri pasti punya keahlian di satu bidang, misalnya tanaman aroid. Berarti kita kan belum tentu ahli di tanaman-tanaman lain. Ya. Tapi ada petani-petani lain yang ahli boleh ditaruh di sini sehingga di sini jadi melengkapi. Kalau di sini sebenarnya lagi proses tahap pembangunan. Oh ya. Sebelumnya di sini adalah salah satu tempat yang dipakai. Nggak apa-apa lanjut aja slow. Tempat yang dipakai untuk kegiatan kids activity. Biasanya kita lakukan di sini semi piknik. Terus kita belajar mengenai materi yang akan kita sampaikan di tempat sini. Oke. Terus kita di sini belajar art and craft juga, tapi art and craftnya lebih ke arah nature. Kita menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Terus bagaimana membuat karya dengan bahan yang sustainable dan dari alam, gitu, tanpa merusak si alamnya sendiri. Nah biasanya ini juga dipakai tempatnya selain hanya untuk kelas edukasi, di sini juga dipakai buat biasanya para komunitas-komuniti yang mau kumpul di sini Pak, gitu, mau duduk-duduk, mau sambil sharing-sharing sambil minum kopi atau bahkan buat sharing info apapun bisa di sini. Akar-akar apa? Bambu. Akar-akar bambu apa? Nah, Daun-daun bambu itu ya? Daun bambu ataupun akar bambu bisa kita manfaatkan sebagai resource bakterinya. Nah, resource bakterinya itu untuk menghasilkan salah satunya Saccharomyces, bakteri Saccharomyces untuk pengurai, atau bakteri Lactobacillus dan bakteri Trichoderma untuk membuat fungisida. Oke. Ya, sekarang saya pernah dengar banyak kan itu apa penanam anggur ya. Benar. Mereka ngambil Humus tanah bambu. humus bambu. Betul. Nah, untuk jadi humus kan prosesnya lama banget. Ya. Nah, itu nggak sebentar. Nah, cuman di sini selama ada kita manfaatkan kan, sengaja tidak kita potong atau kita tebang. Jadi tetap Bagus. jadi hutan di area sini. Jadi ini termasuk edukasi buat untuk anak-anak itu ya? Betul. Salah satunya ya. Salah satunya untuk anak-anak, tapi kita juga ada kelas dewasanya. Oh, gitu. Bikin composting segala macam. Jadi buat yang mungkin mau mulai usaha atau buat sekedar iseng aja bisa ikut kelas kita gitu, nggak masalah gitu. Jadi apapun tujuannya, yang penting pengetahuan yang kita dapat dan hatinya tenang gitu. Guys, masih luas tempat ini, yaitu tempat pendidikan alam untuk anak-anak. Kita masih terus ditemani oleh Mbak kita, Mbak Bintang. Kita lanjut dari sini ya, dari mana Mbak? Nah, sini. Harusnya situ ada jalan, cuma lagi ditaruhin batu. Oke. Ini kalau dilihat nih, ini salah satu permainan anak-anak biasanya kita bikin. Jadi jarang orang pesen. Ini permainannya menggunakan narasi, kita narasikan, anak-anak bergerak sesuai dengan narasi. Nanti saya minta itu dong biayanya berapa gitu supaya siap. ini. Boleh. Oke, sekarang kita ke Rice bed. apa namanya? Rice bed. Rice bed. Oke, kita ke rice bed, Bro. Ya, susah nih jalannya. Pasti. Oh. Kayak ini ya, Labirin. labirin. Ini rice bed yang kita buat. Ini nggak di semen. Oh, ini langsung ke tanah ya. Jadi Langsung ke tanah, dan kita ini kayak Lego. Terus kita karena kita mengusung temanya sustainable, kita pakai bambu aja. untuk
untuk ngejepit, ngebehel dia Oh, satu oke, sama oke. lainnya. Nah, kenapa pakai bambu? Karena kalau pakai besi akan mengkontaminasi racun atau residu, Ya. sehingga tanaman akan keracunan dan sulit dipastikan dia organik. Nah, ini semua di sini hampir semuanya tanamannya bisa dimakan. Oh gitu ya. Ini daun stevia, kalau mau cobain masnya boleh, bapak boleh. Daun stevia. Iya, dimakan. Dikunyah. Daun apa ya, Mbak? Pengganti gula, 0 kalori. Manis ya? Ya, daun stevia. Lagi ya? Boleh, biasanya digunakan buat bikin teh. Nggak nyangka bro, daunnya manis. Nah itu terkenal daun stevia ini pengganti gula dengan kadar kalori atau glukosa yang sangat rendah. Nah, Jadi pantas ini dibudidayakan, untuk dijadikan gula ya? dijadikan gula pengganti dengan ya sejauh ini kan apa ya, Tetes tebu. makanan kota pun sering banget merusak kesehatan kita. Betul. Ya, jadi kita ciptakan ini. Nah ini ada peppermint. Ya ini peppermint ya. biasa buat bikin teh, buat apa gitu. Di rice bed lain juga ada. Ini semua ini termasuk dalam edukasi yang edukasi Betul. alam untuk anak-anak itu ya, Mbak? Betul. Oh. Jadi anak-anak diajarkan tentang tanamannya, kebutuhan tanamannya, berkala kan. Terus anak-anak diajarin nanam juga di sini. Oh. Nah di sini ada bayam Brazil. Tuh seperti yang di sana kan udah penuh tuh. Itu bayam Brazil. Ini juga bayam Brazil. Ini Wembra. Iya, bisa dimakan langsung juga. Oh gitu. Nah ini kenapa kalau bentuknya mungkin tidak sempurna, ada bolong-bolong hama, karena kita organik. Benar-benar Tidak pakai apa? kita pakai pestiside tapi nabati. Oke. Ya, jadi dari alam ke alam lagi gitu, bukan pakai pestiside sintetis. Ya. Jadi nggak Nah, merusak lah. Bener, karena pestiside nabati itu sifatnya tidak membunuh, tapi menekan populasi si hama. Oh. Dan itu pun dalam hukumnya organik, ini ada hukumnya. Kalau yang bilang organik, baru bisa kita tanggulangi dengan pestisida nabati bila mana kerusakannya sudah mencapai 65%. Artinya kita memberi kehidupan juga bagi para hewan. Tapi bila mana mereka sudah berlebihan, merusak, menyebabkan kerugian, baru kita tekan populasinya. Nah itu hukumnya. Jadi berbicara organik kadang tidak hanya tentang, oh saya pakai pupuk organik, tidak pakai sintetis. Ya nggak sebatas itu. Kita harus pikirkan juga apakah medianya sudah organik, apakah alam sekitarnya meracuni. Ini medianya organik ya, Pak? Organik, yaitu racik sendiri. Nah Ini kebetulan apa ya? ada apa? sekam, Sekam bakar ada ya? tanah, ada Oh, campuran antara sekam bakar, tanah sama Ya, di pupuk sini kandang. ada pupuk kandang. Nah, di sini tuh komposisinya beda-beda dan teksturnya beda-beda. Gitu ya. Nah, kebetulan di rice bed ini saya juga selama hampir mau setahun ini sedang mengadakan riset uji komposisi, formulasi dan dosis media tanam. Wow. Jadi untuk membuktikan bahwa tanaman apa yang lebih cocok pada kelembapan seperti apa, dengan komposisi yang seperti apa, formulasi dan dosisnya seperti apa. Nanti jadi ketemu lah gitu ya. Benar, jadi ketemu formulanya. Oh, ternyata pohon cabai itu lebih cocoknya pakai formulasi yang di situ dibandingin yang di sini gitu. Di sini ada basil, macam-macam basil. Kita punya 3 jenis basil. Nah, ini ada salah satu yang unik. Ini basil tapi wanginya cinnamon. Kayu manis. Iya. Wangi kayu manis. Bawa kayu manis, Bro. Iya, kok bisa gitu ya? Namanya cinnamon basil. Kalau yang Ini Indonesia juga asalnya. dia asal sebenarnya dia lokal, tapi sudah bermutasi Oh. silangan pada saat itu. Waduh, baru tahu saya. Ini tanaman macam-macam. Pandan. Nah, di sini juga ada tempat tanaman herbal seperti jahe, kunyit. Nah, itu kita pakai buat pestisida alami juga yang tadi saya bilang. Ini talas. Sebenarnya ini tanaman hias, cuman memang lebih nambah eksotis aja. Kita cari talas hitam sih, bukan talas ya, kayak keladi hitam. Keladi corak ya, kayak gitu. Corak-corakan dia. Ini keladi Ya, ya. tentara ini. Army. Iya, corak-corak, loreng-loreng. Nah, tanaman yang di sini biasanya memang sengaja kita produksi untuk kita Untuk- gunakan sebagai pestisida. Oh, Semua pestisida alami gitu ya. Ya, karena kan biasanya kalau pupuk pestisida akan mengeluarkan bau tidak sedap. Misalnya kayak jahe atau apa, supaya mengeluarkan efek panas kepada hewan. Sedangkan kita menimbulkan aromanya bisa kita gunakan daun pandan sebagai campurannya. Gitu. Standar biaya itu sekitar 180 per packs dengan rangkaian kegiatan 1,5 jam.
180. Ah, Itu tapi banyak kegiatannya, nggak satu. iya ya, maksudnya itu dalam 1,5 jam itu hari apa aja? Hari Atau Rabu, ada Kamis. hari-hari tertentu ya, nggak setiap hari ya? Ya, hanya Rabu, Kamis, sama Sabtu. Rabu, Kamis, Sabtu. Ya, kemungkinan nanti kita juga mau tambah hari. Hari Minggu juga ada. Biasanya hari Minggu orang tua lebih libur, lebih banyak Betul. waktu untuk bawa Cuma anak. sejauh ini justru terbalik. Di sini banyaknya di weekdays. Oh gitu ya? Mungkin kalau hari Minggu, family time mau jalan-jalan. Oh, oke. Kadang biasanya juga ada yang datang daftarnya on the spot. Jadi kadang-kadang orang tuanya makan di situ, anaknya ngeliat ada kegiatan, oh mau ikut ya udah langsung daftar. Oh langsung, jadi private dong kalau sendirian. Iya. Jadi kadang biasanya sih pada daftar melalui Instagram. Oh iya, minta ininya Mbak ya. Instagramnya boleh. Oke, bro, catat ya Instagram di bawah ini, ya. Kita bisa mengunjungi Instagramnya, kemudian bisa melihat schedule-schedule-nya dan harga-harganya. Sip. Terima kasih. Oke bro, nggak disangka-sangka kita dapat tempat review yang luar biasa disambut oleh Mbak Bintang, ya. Jadi betul-betul ini satu lagi luar biasa tempat healing yang alami, ya. Hebat bro. Luangkan waktumu, nikmati hidupmu, jangan lupa santai. Sip.